المصنف رحمه الله تعالى ونفعني بعلومه وامنا باسراره. Ada baru dua hadis ya Pak ya. Sekarang hadis yang ketiga. Waqala alaihi salam, bersabda satu sahabat Nabi alaihi salam, al-harairu sholahul bait. Perempuan yang merdeka itu adalah yang akan membuat rumah tangga tentram, baik. Wal imamu fasadul bait, sedangkan para istri-istri dari Nabi dan Muhammad itu akan merusak rumah tangga yang tidak tentram. Jadi kalau dulu Bismillahirrahmanirrahim, Nabi bilang seperti ini adalah konteksnya zaman dahulu. Ya, ada wanita merdeka, ada wanita amat. Ya. Kalau merdeka berarti mereka yang kehidupannya tidak terikat oleh perjanjian ataupun karena sebab perjanjian perang menjadi ghanimah dan lain sebagainya. Karena dulu hukumnya seperti itu, maka yang terbaik mencari wanita itu adalah yang merdeka. Sedangkan yang al-imah itu adalah kebanyakan fasadul bait. Ya, ini bukan berarti semata-mata menjelekan kaum perempuan pada hadis seperti ini, tidak. Ya. Ya. Karena biasanya kalau dilihat dari keseharian daripada si wanita merdeka dan wanita yang amat ini pastinya berbeda. Yang pertama, wanita-wanita yang merdeka itu terjaga kehormatan. Kalau amat, ya, ini diceritakan di dalam fikih, ini terkadang menjadi subuhan antara tamu-tamu. Jika membutuhkan ataupun majikannya sendiri dibebas setengah manusia ini dulu fikih seperti itu. Ya, dulu agama kita masih memakai seperti itu. Tapi ketika abad ya ke-11 sampai ke-14, ya, dari abad 9 mulainya sampai ke abad ke-14 disempurnanya, maka itu ditiadakan perbudakan. Alhamdulillah sekarang tidak ada yang namanya perbudakan. Dan katanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti semuanya adalah wanita-wanita merdeka. Jadi bisa dikiaskan di sini antara merdeka dan tidak merdeka di sini bisa jadi adalah wanita merdeka, ya, berarti wanita yang menjaga kehormatannya. Wanita yang aman berarti mereka-mereka yang tidak terjaga kehormatannya. Pergaulan bebas ya, istilahnya. Itu aja kalau kita kiaskan. Ya, karena dikiaskan dari ya, kemudahan mereka ataupun diperbolehkannya mereka untuk berhubungan dengan bukan daripada sesama amat ataupun majikan. Jadi itu dihalalkan. Itu kan dikiaskan dengan berarti kehidupan mereka yang teratur, yang punya adab-adaban, yang menjaga kehormatan, ini lebih baik daripada wanita-wanita yang ya, mereka ini dalam tanda petik tidak memakai adab-adaban seperti itu. Normanya dilanggar terus, ya. Wanita-wanita yang kita pilih itu wanita-wanita yang baik. Nah, sampai salah pilih. Kalaupun kita bisa membawanya silakan. Kan nanti ada hilafnya. Hilafnya ini berarti kita bisa bawa atau tidak. Walaupun itu kelihatannya tidak baik. Tapi kalau niatnya akan menjadi baik, misalkan wanitanya gaul ini mah naik motor, gagah motor pakai kosra lagi, pakai ninja. Tapi sebenarnya dia menjaga kehormatannya, kata dia itu gaul doang. Ya. Pakai pakaiannya juga ikutin tren,
dia dijadikan istri sama kita. Dan kita sudah misalkan mengerti agama, ya itu apakah pakai hadis ini atau enggak? Katanya kata hadis nggak boleh kayak gitu. Soalnya apa? Imam itu ya dikiaskannya wanita sepertinya nggak semuanya seperti itu. Kalau kita bisa bawa, misalkan dari yang tadinya dia nggak pakai kerudung, jadi mau pakai kerudung, yang tadinya dia nggak bisa ngaji sama sekali, bisa ngaji, bisa alim-aliman, bahkan bisa baca Quran, itu pahalanya luar biasa. Ya, jadi jangan ada rendah juga wanita-wanita yang seperti itu. Kata-kata kita adalah misalkan melanggar norma dan juga misalkan kelihatannya ceweknya bangon dalam tanda petik. Ya, di zaman sekarang nggak semuanya begitu. Ya, jadi kalau ada yang mengkiaskan hadis tentang al-iman dengan keadaan daripada si perempuan itu bisa dilihat ya hilangnya dan juga tujuan kita menikahi. Kalau kita bisa membawanya silakan. Kalau kita tidak bisa membawanya, ya sudah cari yang pakai kerudung atau bisa ngaji. Tapi kadang-kadang mungkin itu oke, ya yang seperti sudah pakai kerudung bisa ngaji, kadang-kadang pinteran mereka. Jadi si laki-laki dibodohi. Kenapa? Karena dia lebih tahu agama daripada laki-laki. Harus makanya dalam pernikahan itu harus sepupu. Ya, sepupu itu bukan berarti satu, kalau dia S1 saya S1, dan itu juga. Ya, sepupu itu seimbang. Contohnya seimbang, anak yang menikah laki-laki 25 tahun, si perempuannya pasti di bawah 25 tahun. Ini sepupu loh. Ya, segitu tadi artinya sepupu. Jadi pola pikirnya perempuan ini terkadang lebih dewasa dari laki-laki. Gitu ya. Apalagi pendidikan. Makanya ini harus mengerti seperti itu. Ya, jadi nanti akan kemana-mana ini hadisnya. Kalau dulu ya terkaitnya yaitu tentang merdeka atau tidak. Tapi sekarang bukan merdeka atau tidak, tapi dari pergaulan seperempuan itu, misalkan ya. Itu. Jangan dibalik. Oh kan ini al-haroyat. Kalau sekarang wanita-wanita yang bebas kali yang harus dipilih mah. Al-haroyat di sini bukan arti bebas itu ya, bahaya. Ya, justru akan dibalikkan. Maka alaihi salatu wassalam bersabda sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, man aroda ay yalqallaha tahiran mutahharan fal yatazawwajil haram. Ya, juga ya. Barang siapa yang menginginkan bertemu Allah suci dan dalam keadaan suci dari kekotor-kotor manami, ya, maka dia harus menikahi wanita-wanita yang merdeka. Jadi kalau kita menikah, cari wanita yang merdeka, jangan yang aman. Ini pesan dari kata barang Rasul. Kenapa? Karena yang merdeka ini bisa menjaga diri, ya, menjaga kehormatan. Sedangkan yang aman tadi kata saya, karena bisa menjadi kadang-kadang dia sudah ya, berhubungan badan dengan beberapa orang. Nah, kadang-kadang orang yang menjadi amat ini menjadikan seperti itu saya bilang dulu. Ya, makanya kata Rasul menganjurkan kita menikahi yang haroir. Haroir ini adalah yang merdeka, gitu ya. Kanjeng Rasul pernah menikahi amat. Ya amatnya yang apa namanya, yang masih perawan, ya, karena itu ghanimah, amatnya bukan bekas belian orang. Seperti Siti Sofia radhiyallahu anha, ya beliau adalah bagian Kanjeng Rasul setelah menaklukkan Khaybar, maka beliau mendapatkan Siti Sofia. Siti Sofia ini bukan amat asalnya merdeka, tapi menjadi merdeka, menjadi amat itu karena menjadi boyongan perang. Ya, karena perjanjian dulu kalau menang perang, hartanya, tanahnya, bahkan istri-istrinya kita bisa ambil. Itu perjanjian orang dulu, bukan hanya ketika Islam datang syariat Islam, bukan. Ketika dulu zaman sebelum Islam
ada syariat seperti itu pun sudah ada perabidan peramatan. Justru Islam akan menghilangkan itu. Tapi Kanjeng Rasul dengan secara eksplisit, dengan contoh. Apa contohnya itu? Dimerdekakan Siti Sofia. Rasul meninggal tidak punya amat, tidak punya abid. Yang ada abid dan amatnya pun dimerdekakan. Kenapa? Karena Rasul mengerti tentang martabat dan derajat manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an pun secara eksplisit sebenarnya itu melarang kita namanya adanya perabidan dan peramatan, perbudakan ini. Dalam Al-Quran sering dikatakan fatahriru raqabatin, artinya tahriru raqabatin memerdekakan budak. Ya, tahriru raqabatin min qabli ayyatamasa dari Rasul. Surat Al-Mujadalah itu menerangkan tentang bagaimana hukuman bagi orang yang menzihar. Orang yang menzihar itu harus memerdekakan abid. Al-Quran secara eksplisit menerangkan kita ini supaya tidak ada lagi yang namanya perbudakan. Ya, oleh karenanya ini mengindikasikan hadis ini berarti jangan sampai ada lagi perbudakan gitu loh. Bukannya Kanjeng Rasul pulang pilih nikahnya, nah gitu juga ya. Ini juga mengajarkan kan ada, kalau dilihat dari sudut pandang seperti itu kadang-kadang yang sinis mengartikan hadis bisa begitu. Ya, bagaimana orang yang artinya kan? Bagaimana yang menerangkannya? Dari sudut pandang yang sinis mah bisa jadi nyerang kita ini. Ya, oleh karenanya kita pakai yang pertengahan, tawasud. Jangan sampai kita terbawa daripada golongan kiri atau kanan, yang terlalu kiri atau yang terlalu kanan, kita di tengah-tengah. Yang terlalu kanan ya monoton artinya secara harfiah. Secara kiri bisa jadi itu dianalogikan, diinterpretasikan, diartikan dengan arti yang sangat jauh dari asalnya. Nah, ini juga bahaya. Gitu ya. Makanya kita pakai yang pertengahan. Yaitu kalau kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dosa, ya berarti kita tanpa ada kotor sama sekali, kesalahan-kesalahan, kita menikah dengan wanita-wanita yang merdeka. Maksudnya wanita yang merdeka di sini adalah mereka yang tidak pernah punya pergaulan yang jelek, gitu ya. Kalau kita bisa kiaskan pada zaman sekarang. Qala alaihi salatu wasalam, "Iltamisu rizqa binikah." Masyaallah. Kadang-kadang kita ditanya orang sekarang, "Kenapa kamu enggak mau nikah?" "Aduh, saya belum siap nikah." "Kenapa enggak siap?" "Karena saya enggak punya pekerjaan." "Oh, oke. Saya cari kerja dulu." Nomor kedua, karena saya nanti takut punya anak. Kalau punya anak nanti saya makan dari mana? Padahal kan yang Nabi mengatakan, "Iltamisu rizqa," kalian harus mencari rezeki itu bil nikah, dengan jalan nikah. Karena nikah itu adalah menarik keberkahan. Karena nikah itu adalah praktek daripada teori. Ya, teorinya dari mana? Teorinya kita ngaji dari mulai kecil sampai sudah mau nikah, kapan udah kuliah. Itu sebenarnya teori sebenarnya. Prakteknya itu ya nikah. Teorinya kan kalau kita sebelum nikah dulu diajarkan bahwa kita ini kalau punya uang harus disimpan. Kalau kita punya rezeki lebih, berikan kepada istri, anak kita, itu sedekah yang paling afdol. Ketika sudah nikah, kita prakteknya seperti itu enggak? Kita punya uang lebih, kadang-kadang kita masih ada yang namanya sumput salindung, umpamanya. Ada yang bilang secara fikih boleh kalau kamu ataupun punya istri yang awuntah kanan wir, maka si laki-laki boleh seperti itu. Kita tidak kasih semuanya, tapi yang paling afdol itu yang kita berikan semuanya. Kita dapat uang,
kalau perempuannya bisa mengurus uang kita. Ya, contoh, bapak punya keperluan naik motor, mau bekerja, beli bensin, beli e-tol, ya kita gaji misalkan 7 juta, kalau kita kasih semuanya, kadang-kadang si perempuan ini nggak ngerti kita boleh beli rokok yang beli udut, benar nggak? Kita masih minta juga, si perempuan nggak ngerti, ini berarti dia nggak ngerti kayak gitu. Kebutuhan kita apa, gitu ya. Seharusnya ya, kalau kita mau ngasih, kalau kita disunahkan kasih itu, kalau perempuannya ini udah ngerti kewajiban seorang wanita itu dan haknya apa, dapur udah tercukupi, semuanya udah tercukupi, kita punya kebutuhan juga. Ya, biasanya naik motor, buka bensin, beli impor, kalau laki-laki banyak, kemudian juga beli pulsa, ya, beli rokok kalau dia merokok, atau uang-uang yang tak terduga kalau misalkan nanti ada apa-apa, namun uangnya banyak. Ya, kalau pengusaha ya begitu Pak. Bila pun cara korek-korek cokok bikin PKB lah. Ya, tiap hari kita itu misalkan dagang punya sendiri, ya kasih aja semuanya, dia ketahuan sama dia ini. Gitu. Kalau kita pulang kebutuhan kita obrolin bersama nih, gini, gitu ya. Pokoknya harus saling komunikasi, jangan sampai ada kita ini gara-gara ekonomi kurang saling menyalahkan satu sama lain. Justru dengan adanya pernikahan ini harusnya saling rezeki. Si perempuan harus mendukung laki-laki, si laki-laki pun harus mempercayakan kepada semuanya kepada perempuan. Ya, gitu harusnya. Dan juga harus saling support. Ya, ulah sini jatuh ke sebab masih gawe teh teu ceuk lain mobil kurang kan wae. Salah lagi tidak. Ya Allah, Bapak mudah-mudahan Bapak teh ya rezekinya sing lancar, gitu ngedoainnya. Iya, kalau bisa mah saling mensupport itu ketika misalkan kita sudah usaha pernah naik nanjak, kemudian kita ini jatuh, si perempuan ini kemudian mensupport kita, jangan sampai kita ini ngedon. Laki-laki itu kebanyakan itu kalau udah di bawah ngedon tuh, ya, kalau udah dia terpuruk usahanya, ya, kalau ditambah lagi sama istrinya juga goreng, wah tambah ngedon dia untuk naik lagi. Justru itu event. Sebagai istri, kalau kita ini punya suami yang di PHK ataupun dari usahanya yang tadinya maju karena COVID Corona, dia kemudian jadi bangkrut misalkan, itu seharusnya jadi ladang ibadah seorang istri. Pak, kan dulu Bapak ngasih ke saya mahar nih, maharnya 100 gram, kita pakai modal aja gimana? Ya, kan itu punya mama, gimana dong? Ya nggak apa-apa, yang penting usaha Bapak bisa berjalan lagi. Itu kan hebat kayak gitu. Coba sekarang ada kan begitu? Gak ada ya. Jadi pinjam aja, pinjam kan, ya, emasnya, oh nggak datang ya lah, nggak datang, gitu ya. Itu padahal dengan adanya pernikahan ini seharusnya naik rezeki. Kita saling mendoakan di antara ya hubungan kita, ya, di antara suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Karena dengan pernikahan ini seharusnya menarik rezeki, seharusnya. Ya. Kalau dengan cara-cara seperti itu, si perempuan yang ngerti agama, laki-lakinya pun ngerti, ya, yang akhirnya semuanya saling support dan mensupport, saling mendukung antara suami dan istri. Ulah iman saling support, tapi benar rezeki deh. Suaminya pengusaha, majikannya pebisnis, bukan duit, duitnya apa sama sekali. Majikannya bukan duit, lalakinya ternyamur. Lalakinya bukan duit, kadang-kadang disebutkan pemajikan jadi bere. Ya Allah, bahkan sampai kunci lemari pun tidak boleh dibuka sama satu sama lain. Bahkan HP pun dia kunci satu sama lain. Jangan kawin atau jadi kesian. Juga kapan nikah kalau begitu? Nikah itu justru untuk mempersatukan persepsi yang berbeda, karakter orang yang berbeda, ya enggak? Gitu. Kalau punya rezeki ya bareng-bareng, ya Pak. Kadang-kadang ya masalah itu dia yang paling banyak ini, kadang-kadang yang menjadi pertengkaran dari rumah tangga itu. Ya, karena kita nggak pernah mempercayakan satu sama lain, nggak percaya sebenarnya. Coba kalau percaya sampai tua pun awet. Ya. Kita belak-belakan aja kalau kita punya uang misalkan, ataupun kalau nggak belak-belakan pun nanti aja, ya pas pada waktunya diceritakan.
Tapi ini harus diketahui sama istri. Istri pun begitu, jangan sampai nggak ketahuan, laporan, terus laporan, ya. Ini Pak, begini, sebenarnya ada sisa, gini. Yang tarik dulunya yang pakai apa, ibu atau mama, harusnya begitu, ya. Harusnya. Tapi biasanya pas minta maafnya pas lebaran. Kata si bapaknya, maafin papa ya. Kata si mamanya, maafin mamanya Pak ya. Yang suka ngambil di kantong kan itu sebenarnya mama. Kalau nyuci ada sisa di celana. Jadi cek si mama nanti, ya. Kemudian si bapaknya pun ternyata minta maaf juga, sama. Bapak juga minta maaf ya Pak ya. Kok bapak minta maaf? Ya, karena yang di celana itu kan cuma 20%. Gitu ya, mudah-mudahan kita semuanya jadi bahan sakinah, mawaddah warahmah tambah di sini kita berikan kepercayaan kepada istri kita. Suami pun harus diberikan support oleh istrinya juga harus memberikan support kepada suami yang bekerja atau yang bisnis, yang berdagang. Itu tentu akan perlu support daripada istri. Siapa lagi kalau bukan istri kita? Masa sama orang lain, masa sama mantannya dia disupport, ada kira-kira kita mereka kurang atau gimana supportnya, gimana? Oh yang penting dia bisa bangkit kembali gitu ya. Maka alaihi salatu wassalam, man tazawwaja faqad a'ta nisfal ibadatu. Barang siapa yang menikah sebenarnya ya, ini faqad a'ta nisfal ibadatu. Oh dia disebut ibadah. Oh dia disebut ibadah. Kemudian saya. Barang siapa yang menikah sebenarnya dia telah diberikan setengah daripada ibadah. Kalau memberikan setengah ibadah, maksudnya orang yang menikah itu setengah daripada ibadah. Orang yang nggak mau menikah sebenarnya dia nggak mau ibadah. Kalau ibadah sholat Pak, paling 5 menit, 10 menit beres. Kita punya kewajiban misalkan ya, pekerjaan dari dulu paling 15 menit, 20 menit, setengah jam, 1 jam setengah beres. Tapi kalau ibadah nikah, ibadahnya paling panjang. Ya enggak? Sampai sekarang saya udah nikah misalkan berapa tahun, ini masih ibadah, masih dicatat kalau kita mau buat kebaikan kepada istri. Coba itu. Ayo kabatur mah monino somea merek daharman raktir kabatur teman-teman kita misalkan sekantor atau lobby bisnis daharman di luar kalau majikan mau daharman jadi saya rasa beli dengan anak-anak kawan kadang-kadang ya jangan begitu Pak. Seharusnya kita sama istri anak istri ada event atau ada waktu di mana kita punya kebersamaan dengan keluarga. Itu walaupun itu tidak memakai uang banyak misalnya, yang kita gratisan aja lah. Udah, ya naik mobil, angkot, datang Pak, ya itu dalam teman raya ninggalin, ya tahu kita kan, tapi kita kan ada puncak lebih berapa atau sudah ya, walaupun kita nggak punya uang misalkan, kalau kita misalkan mau memberikan kebahagiaan kepada anak istri kita, itu jauh-jauh ke Cipol ya lah,